melengkapi apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Menko PMK, pesan dari Presiden adalah cepat, tepat, dan akuntabel. Jadi memang 3 syarat ini yang kami harus lakukan walaupun tidak mudah, terutama sisi akuntabel yang tetap kita harus perhatikan dan laksanakan karena ini adalah uang negara yang tentunya kita harus pertanggungjawabkan. Jadi secara singkat apa yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden adalah yang pertama kami dan PT POS karena penyaluran bansos tunai ini sudah semuanya akan melewati PT POS yang melalui rekening Himbara sudah selesai sekitar 750.000 KK sudah selesai seluruhnya melalui rekening Bank Himbara. Sekarang tinggal sisanya yang melalui PT POS. Kita sudah sepakat dengan PT POS juga dengan Pak Menko PMK untuk target penyaluran sampai dengan hari Sabtu, 1 hari sebelum Lebaran, kita sudah melok target yang akan kita salurkan adalah sekitar 8,366 juta KK. Artinya kalau kita hitung dari mulai hari ini sampai nanti Sabtu, PT POS harus bisa menyalurkan rata-rata sekitar 800.000 KK per hari karena sampai dengan kemarin sebagai laporan, sebagai informasi buat teman-teman sudah sebesar 3,731 juta KK, 3,731 juta KK yang sudah menerima bansos tunai tahap pertama sebesar 600.000. Jadi kurang lebih kalau 3,731 juta KK dibandingkan dengan 8,366 juta KK itu sekitar 44,5% sudah tersalurkan dananya diterima oleh penerima manfaat. Sisanya berarti sekitar 8,3 kurang 3,7 kurang lebih 4,6 juta KK yang akan kita kebut penyalurannya minggu ini sampai dengan Sabtu. PT POS sudah menyanggupi dengan berbagai upaya yang ingin saya sampaikan antara lain pertama membuka tambahan loket pembayaran di dalam kantor pos. Jadi misalnya yang sebelumnya cuma ada 2 loket, sekarang kalau kantor pos itu bisa membuka 3-4 loket, saya sudah perintahkan kantor pos agar digunakan semua untuk menjadi loket pembayaran tambahan. Yang kedua, menaikkan jam operasional kantor pos sampai jam 10 malam. Ya, tolong teman-teman media juga kalau bisa ikut mengawasi bahwa setiap kantor pos saya minta agar buka sampai jam 10 malam untuk melakukan pembayaran. Kemudian kami juga sudah minta kepada kantor pos di luar kantor pos agar kantor pos juga melakukan pembayaran di kantor kelurahan dan di balai desa. Jadi tidak hanya terpaku di kantor pos, tapi juga menggunakan kantor kelurahan dan balai desa. Artinya mereka membuat kursi-kursi dengan tenda, mungkin kalau harus sampai keluar dengan semua mengikuti protokol kesehatan COVID-19 untuk melakukan penyaluran. Di luar itu lagi, di luar kantor balai desa maupun kantor kelurahan, kami juga minta agar kantor pos membuat outlet-outlet baru, khususnya untuk komunitas-komunitas tertentu yang memang memerlukan penyaluran BST atau bansos tunai. Jadi tidak hanya di kantor pos, juga masuk ke kantor desa, balai desa, kantor kelurahan, dan juga outlet-outlet baru yang bentuknya kurang lebih seperti tenda dengan ada meja-meja, kursi-kursi tetap dengan protokol kesehatan. Di luar itu, saya kira ada beberapa daerah yang belum siap untuk memberikan datanya atau masih mencari-cari datanya. Kami sudah putuskan untuk mengalihkan atau melok data yang mereka bisa dan sisanya nanti di tahap kedua sehingga tidak terjadi tergantung atau gantung data di daerah tersebut. Jadi untuk minggu ini kita harapkan bisa sampai Sabtu bisa tercapai sampai dengan 8,3 juta KK totalnya dan dengan upaya-upaya yang tadi sehingga kita bisa
melakukan target penyaluran sekitar 800.000 KK. Mengenai anggarannya atau dananya, per hari ini dananya seluruhnya akan kami geser ke PT POS, jadi tidak ada masalah mengenai dana, dan seluruh data 8,366 juta ini sudah ada di PT POS, dari kami ke PT POS, jadi tidak ada lagi yang masalah data turun naik untuk yang 8,366 juta KK ini. Di luar yang ini nanti akan menyusul kemudian. Jadi itu yang sudah kami sepakati dengan Pak Menko PMK, arahan beliau dan juga dengan PT POS, dan tadi kami sudah laporkan kepada Bapak Presiden di ratas kabinet. Bentuk penyederhanaan prosedur itu sebenarnya yang kami sederhanakan itu, jadi saya gambarkan sedikit, bahwa di awal-awal itu yang terjadi adalah kelambatan data dari daerah. Kelambatan data dari daerah ini diakibatkan banyaknya data-data yang dikirim dari kabupaten kota ke Kemensos itu tidak mewakili data-data yang dikirim dari desa kelurahan kepada dinas sosial kabupaten kota. Jadi yang terjadi apa? Banyak kabupaten kota yang menarik kembali data-data yang sudah dikirimkan ke Kemensos, ditarik kembali karena ternyata ada desa atau kelurahan yang keberatan. Karena mereka tahu bahwa data yang mereka kirimkan tidak sama dengan yang data dari Dinsos kepada Kemensos. Jadi itu salah satunya sehingga mengapa kita harus membuka jadwal yang agak panjang untuk data. Nah, namun per hari kemarin kami sudah menutup kepada daerah-daerah, sudah tidak ada lagi yang narik-narik data kemudian kirim data lagi. Nah, ini mungkin dikarenakan beberapa program bansos yang bersamaan, dari Kemensos ada, dari Kemendes ada, dari Pemprov ada, Pemkot ada. Jadi mungkin di level bawah itu tidak mudah untuk melakukan pendataan, kami pahami, karena juga harus akuntabel juga, tidak sembarangan memberikan data. Kalau hanya mengandalkan kecepatan saja, tapi tidak harus akuntabel, itu mudah. Ya, ini kan harus cepat dan akuntabel. Sehingga yang kami lakukan adalah kami sudah menyetop untuk data, sehingga tidak bisa lagi ditarik-tarik lagi data. Kemudian yang lain adalah kami sekarang anggaran yang sudah ada di kami untuk bansos tunai ini sudah seluruhnya kami geser ke PT POS, jadi tidak ada lagi di Kemensos, dan per hari ini PT POS akan sudah menerima dana untuk menyalurkan ke 8,3 juta KK. Jadi tidak ada lagi masalah soal anggaran yang belum turun ke PT POS, dan juga tidak ada masalah lagi data yang belum turun ke PT POS. Jadi penyederhanaannya yaitu kita percepat closing untuk data ya di Kemensos, sehingga datanya langsung dikirim ke PT POS. Kemudian apakah warga rentang miskin sudah masuk dalam data-data tersebut? Jadi saya ingin tegaskan kembali ke teman-teman media bahwa seluruh data itu adalah dari daerah, ya. Tidak ada pendataan dari Kemensos. Artinya daerah yang paling tahu dari sekian yang masuk ke dalam data mereka yang mereka kirimkan ke Kemensos itu siapa yang miskin, rentang miskin, yang terdampak sekali, tidak terlalu terdampak, itu 110% kami serahkan kepada Pemda, sehingga data yang itu kami terima. Jadi kami tidak mungkin lagi melakukan validasi, verifikasi data, karena nanti akhirnya kecepatan yang seperti diminta oleh Bapak Presiden tidak akan tercapai. Ya. Sementara Bapak Presiden ingin bahwa sebelum Lebaran ini dana-dana tersebut sudah tersalurkan. Kemudian kerjasama dengan KPK sejak dari hari pertama, sebelum kita mulai pun kita sudah kerjasama, terbukti dengan adanya surat edaran dari KPK yang teman-teman media saya kira sudah lihat, surat edaran mengenai data yang tidak harus mengacu kepada DTKS, tapi juga boleh di luar DTKS, keluarga-keluarga yang tidak termasuk dalam DTKS boleh dimasukkan dalam calon penerima bansos. Kemudian BPKP, ini juga saya terima setiap minggu saran-saran dan hasil-hasil pengujian dari BPKP. Kami bekerja sangat erat dengan BPKP dan KPK. Tentunya ini untuk memenuhi
unsur akuntabilitas dari seluruh program bansos yang kami jalankan. Jadi tidak hanya cepat tapi juga akuntabel. Jadi bisa dicek ke KPK dan BPKP, Kementerian Sosial bekerja sangat erat dengan mereka dan juga dengan Kejaksaan Agung. Saya sering kontak Pak Kejaksaan Agung dan menyampaikan apabila ada temuan-temuan di lapangan segera diinformasikan ke kami. Yang terakhir mengenai politisasi bansos, saya kira ini wewenangnya Bawaslu. Jadi Kemensos tentunya hanya bisa menghimbau agar tidak melakukan politisasi bansos. Namun mungkin juga Bawaslu tidak mudah karena sekarang belum masuk dalam masa kampanye. Jadi ya tentunya ini area yang grey, ini area yang abu-abu ya. Belum ada tahapan masa kampanye pilkada, tapi mungkin kita lihat juga beberapa di daerah melakukan penyaluran bansos yang menggunakan foto, nama. Saya kira ini diselesaikan secara masing-masing di daerahnya dengan institusi-institusi yang berwenang untuk mengawasi pilkada.